wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Tolong sama-sama kita bacakan ya. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita banggakan seluruh pengurus Indonesia dan pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya. Tolong aminkan sama-sama. Semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini semakin Allah berkahi. Dan semoga yang berhimpun di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya malam ini? Ayo semangat jawabannya. Kalau tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Terlihat kalau suaranya ya. Terlihat ada kesalahan dalam hatinya. Ahilman doakan, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah sehat afiatkan badannya. Amin. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang lagi galau Allah tenangkan perasaannya. Amin. Yang lagi nunggu jodoh ada mana orangnya? Yang lagi nunggu jodoh, ahilman doakan segera ketemu jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan jodohnya orang baik. Mudah-mudahan jodohnya orang kaya. Minimal orang tuanya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya udah tua, punya penyakit jantung. Jadi yang ditunggu pasti warisannya. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir Allah angkat derajatnya. Amin. Semua yang mengumpul malam ini nanti Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan semua yang datang ke tempat ini makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya, malam ini kajian kita sangat spesial. Kenapa AA? Karena malam ini kita berada di antara hari, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah,
yakni hari ini kita sedang berada di bulan apa? Di bulan Rajab. Bulan Rajab ini mulia karena Allah yang memuliakan bulan ini. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sungguh dalam pandanganku itu ada 12 bulan dalam setahun. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara 4 bulan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Ulangi, satu apa? Satu apa? Zulqa'dah, dua Zulhijjah, tiga Muharram, empat Rajab. Sekarang kita di bulan apa? Sekarang kita ada di bulan apa? Masya Allah, sekarang kita ada di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini mulia? Salah satunya ada nama lain dari bulan Rajab. Ada 2 setidaknya. Yang pertama, bulan Rajab itu juga disebut dengan Al-Ahab. Apa namanya? Al-Ahab. Apa artinya Al-Ahab itu? Artinya menetes atau memancar. Apa maknanya? Di bulan ini Allah sedang siapkan untuk kita setiap amal kebaikan akan mendapatkan tetesan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman saya, kalau kita beramal soleh di bulan ini, kalau kita beramal baik di bulan ini, maka kita mendapatkan tetesan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bulan Rajab juga nama lainnya adalah Ar-Rajab. Apa itu Ar-Rajab? Ar-Rajab itu artinya melempar. Apa maknanya? Allah sedang melemparkan setiap keburukan hajat di bulan ini. Maknanya apa? Di bulan ini Allah pengennya kita itu nyiapin banyak kebaikan dan menyingkirkan banyak keburukan. Maka mohon maaf, kalau sudah masuk bulan Rajab, setidaknya ada 3 yang harus kita perbaiki. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. 1, kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Sekarang mau tanya, yang di sini punya dosa apa enggak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius, ini apa? Itu jawabannya. Melihat ini wajahnya hampir sama ya. Berarti saya mau ini kelihatan ada 3 kesamaan yang hadir malam ini. Yang pertama yang hadir wajahnya sama, kelihatan banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Tapi mohon maaf teman-teman saya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Catat status hari Jumat. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan apa? Masalah masa mengenal Allah. Status hari Sabtu malam Minggu ya. Jadi kadang orang itu disadari atau tidak bisa lebih dekat sama Allah kalau sedang punya masalah. Betul apa betul? Iya apa ya? Maka kalau sadar baik-baik, siapapun hari ini yang sedang disapa dengan masalah, berarti di saat bersamaan dia sedang disapa oleh Allah agar kemudian dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf, lihat ini yang hadir wajahnya sama semua. Kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung karena mati itu pasti, betul? Cuman waktunya aja kita nggak tahu. Bisa jadi teman-teman duluan, ahilman belakangan bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan, teman-teman duluan. Jangan ketawa, itu kenyataan ya. Dan kita mah nggak ada yang tahu yang namanya mati, betul?
Maka ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya, mohon maaf, orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi gelarnya. Ustaz Hilman Fauzi, SEI, MSI, MSI, bukan. Itu bukan orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling kaya hartanya, bukan. Tapi orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat apa? Mati dan mempersiapkan bekal mati. Maka teman-teman datang ke sini, ini nyiapin bekal sebelum kita kembali kepada Allah. Betul? Maka mohon maaf, ya, mati itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bukan nomor apa? Bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau nomor urut, punten, yang punya nama huruf A awal paling duluan. Betul? Dan yang namanya Z paling ujung. Sekarang lagi ngetren kan, ngomong berdua pakai A, B, C, D sampai Z ya. Ini nggak pusing gitu. Kalau yang namanya mati ini bukan nomor urut, tapi nomor apa? Nomor cabut. Kita nggak tahu. Bisa yang paling belakang duluan, bisa. Yang tengah duluan, bisa. Yang depan bisa. Ustaz Hilman kayak gitu. Kan bisa saja. Maka mohon maaf, orang yang cerdas, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Betul? Hilman doakan semoga yang hadir di sini kelak wafat husnul khatimah. Dan yang ketiga, lihat di wajahnya sama semua, kelihatan wajah banyak dosa. Betul? Coba jawab yang kencang. Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Orang kencang jawab. Siapa yang paling banyak dosanya? Kalau bisa sampai acungkan tangan ya, biar ada semangat. Yang punya banyak dosa, angkat tangan katakan saya. Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Siapa di sini yang paling banyak maksiatnya? Siapa di sini yang paling banyak salahnya? Saya. Dan betul, kalaupun hari ini ada di antara kita yang dimuliakan oleh Allah, satu alasannya karena Allah menutupi aib-aib kita sendiri. Betul atau betul? Maka mohon maaf teman-teman saya, jadi orang mah jangan sibuk sama dosa orang lain. Setuju? Jadi orang mah jangan sibuk sama aib orang lain. Kenapa Ahilman? Karena boleh jadi orang lain yang hari ini Allah tampakkan aibnya lebih mulia dibanding kita yang sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang sama dia, Allah buka aibnya. Boleh jadi mohon maaf, kita yang punya aib tapi masih Allah tutupi. Bukan berarti Allah sayang sama kita. Allah lebih uji kita bagaimana sikapmu ketika melihat orang yang terbuka aibnya. Betul atau betul? Iya apa iya? Maka saya berharap teman-teman Indonesia yang mengaku sahabat saya, teman saya, murid saya di Indonesia dengan izin Allah, hadirkan prinsip ini. Apa prinsipnya? Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Ulangi, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Jangan sombong, ya, jangan besar kepala, takut gak cukup helm. Iya, helm aja gak cukup, apalagi surga. Betul? Iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Dia punya sifat sombong dalam diri, sehingga tidak pantas surga menjadi milik. Udah, mulai hari ini mah rendahin hati dulu deh. Gak usah banyak merasa diri paling baik dibanding orang lain. Enggak. Kita itu kelihatan baik karena Allah menutupi aib-aibnya. Betul. Maka ingat, sepulang ngaji jangan merasa paling soleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Satu saling dulu.
merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Makin kita merasa soleh berarti salah. Kalau kita makin merasa salah berarti soleh. Teman-teman makin rajin ngaji harus makin mundur. Jangan pulang dari sini ngobrol sama temannya, besti, mama, kita ngaji ya, masya Allah kita ngaji semua dari besti, masya Allah, anak kita ada orang ngaji ya, besti, apa kita malam ngaji ya. Mulai hari ini video Instagram kita ganti ya, apa GS Anissa 34 ya. Sorry ya, orang tuh nggak lihat di postingannya, betul kan? Biasanya lihat saya nggak usah, wow, report, comments, biasa. Jadi postingan itu nggak menunjukin orang soleh atau tidak, betul nggak? Makanya kita tertipu, teman-teman akhwat. Antum jangan tertipu untuk memilih laki-laki dari postingannya. Betul enggak? Sama antum juga ikhwan. Jangan tertipu dengan postingannya. Kadang-kadang filter lebih tebal dibanding aslinya. Itu biasa aja dalam hidup. Belajar merendahkan hati. Betul. Kita itu dimuliakan karena Allah menutupin aibnya kita. Setuju? Bulan Rajab, apa perbanyak apa yang pertama? Taubat, minta ampun kepada Allah. Dan teman-teman harus ingat ya, kalimat yang sering harus disampaikan. Tolong catat ini, buat status di TikTok cocok ya. Jadi pakai lagunya ini, apa lagu? Nanti ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidup. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan merasa tidak punya salah dalam hidup. Makin dia merasa banyak dosanya, banyak salahnya, kemudian segera dia bertobat kepada Allah. Maka proses tobat yang dia lakukan itu mengantarkan kasih sayang Allah dalam diri. Maka di antara tanda dan ciri ketika Allah mencintai seorang hamba, apa cirinya? Allah berikan kesempatan bertobat kepada hamba tersebut. Maka Sri Ahmad sampaikan ini. Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertobat minta ampun kepada Allah. 2, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa melupakan. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan itu. Maka bulan Rajab ini kesempatan perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Insya Allah. Yang kedua, kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Apa yang kedua? Perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Apa rumusnya Ustaz? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 2, 3. Yang wajib, yang sunnah, lebih keras. Yang wajib, yang sunnah, lebih keras lagi. Yang wajib, yang sunnah, yang wajib tolong dijaga. Ya, yang sunnah ditambah. Sholat sunnahnya ditambah, puasa sunnahnya dihadirkan, baca Qur'annya diperbanyak, sedekahnya dirutinkan. Mumpung bulan Ramadan, setiap amal kebaikan diberikan pahala yang lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Dan terakhir,
Kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak berdoa. Apa di antara doa yang diajarkan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan ini terus makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minimal doa itu baca setiap selesai sholat. Mau diberkahi di bulan Rajab? Mau diberkahi di bulan Sya'ban? Mau sampai ketemu Ramadan? Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram, dan orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Jadi ada bahasa, suksesnya Ramadan kita nanti tergantung tanaman Rajab yang kita hadirkan saat ini. Yang di sini mau ketemu Ramadan atau enggak? Mau. Di keras jawabannya, mau atau tidak? Mau. Mau ketemu Ramadan? Mau. Mau aja, mau banget? Cius? Ini apa? Ya, ini berapa? Ada 3 yang harus kita perbanyak jika sudah masuk bulan Rajab. Ulangi, 1 perbanyak apa? Bertaubat, minta ampun kepada siapa? Allah. Yang kedua perbanyak apa? Perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Apa rumusnya tadi? Yang wajib, yang sunnah. Yang ketiga perbanyak apa? Perbanyak doa. Minta doa sama Allah. Salah satu doanya sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Kita semua diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Itu baru pendahuluan kalau sudah kita lalui. Kita masuk tema kita. Apa judulnya kajian kita malam ini? Segampang itu mencari penggantimu. Segampang itu. Saya mau tanya, melupakan orang itu gampang apa susah? Melupakan orang itu gampang apa susah? Berarti lagu ini benar apa enggak? Oke. Rasa-rasanya emang yang namanya melupakan itu susah, betul atau betul? Makin berusaha kita melupakan, bukan makin lupa, tapi makin setuju? Benar? Jadi gimana Ustaz? Kalau catat, ini status hari Senin malam Selasa. Siapin kameranya. Nanti pakai lagunya bertahan terluka di radio asal. Nungguin ya. Aduh, dia lupa mau apa. Baik. Jangan berusaha melupakan sesuatu yang pernah hadir dalam hidup kita. Berusaha saja untuk memaafkannya. Karena melupakan itu susah, memaafkan itu bisa diusahakan. Apa bedanya antara melupakan dan memaafkan? Beda. Melupakan itu membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang pernah menyakitimu. Sedangkan memaafkan membersihkan hatimu
agar tidak membenci kepada orang yang pernah menyakiti. Melupakan adanya di pikiran, memaafkan adanya di hati. Cukup memaafkannya, jangan pernah berusaha melupakannya. Status hari Senin Malaysia. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau ada yang tanya, gimana cara melupakan? Menurut ahilman pertanyaannya kurang tepat. Karena sekeras apa kita melupakan, bukan berarti tambah lupa tapi tambah ingat, betul? Maka cukuplah memaafkan saja. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kali beliau pernah berangkat ke kota Taif. Di kota Taif beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, betul? Beliau dilempari, betul? Beliau dicaci maki, betul? Beliau dihina, betul? Beliau diusir, ada atau tidak? Ada, beliau diusir. Pertanyaannya, sampai sekarang kita umatnya yang pernah dengar ceritanya masih ingat atau tidak? Masih ingat atau tidak? Kita aja yang tidak ngalami masih ingat. Kebayang tidak Nabi masih ingat? Masih ingat. Nabi tidak berusaha melupakan. Maka satu kali ketika Nabi kembali, Nabi kemudian menyender di sebuah tempat. Datang malaikat ketika itu. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau kau mau meminta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang tua. Saya mau tanya, kalau teman-teman jadi nabi kira-kira ngomongnya apa Jibril? Jibril, gaspol. Mungkin kalau kita begitu kan, Jibril sekarang banget udah kesel banget ini, udah kesel banget. Tapi enggak, Nabi lembut hatinya, Nabi tenang perasaannya. Apa kata Nabi? Ya Jibril, aku anhum, maafkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu saja apa yang sedang aku hadirkan untuk mereka. Kalau seandainya aku boleh minta sama Allah, aku cukup minta kepada Allah. Jadikan di antara penduduk dan keturunan orang Taif nanti ada orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bukan hari itu, tapi ada hari kemudian waktu Allah berikan kelembutan kepada orang Taif yang awalnya menghina Nabi, mengusir Nabi, melempari Nabi. Betul. Bukan melupakan, tapi apa? Maka memang tak segampang itu untuk melupakan. Cukup memaafkan saja apa yang pernah hadir dalam hidup ini. Maka teman-teman saya, gimana cara maafinnya? Ini masalahnya hati udah kesel bener. Emang keselnya gimana? Iya, aku harap dia akan jadi rumah. Ternyata hanya singgah. Kesel bener ini hati. Aku harap dia akan jadi teman hidup. Ternyata di rumah hidup. Sakit. Kirain aku akan hidup bersama. Ternyata dia hanya bercerita sementara di hidupku. Sakit. Terus gimana lagi dia? Dia pergi dari saya. Dia paling kesal. Dia udah punya gantinya. Saya masih sebatang kara seperti ini. Duluan. Hancur. Sulit melupakan. Begitu sulit melupakan. Kenapa orang itu sulit dilupakan? Kadang-kadang bukan karena dia buruk, dan kadang-kadang dia saking baiknya, dia makanya aku susah melupakannya. Mohon maaf, teman-teman saya, kalau ada orang yang pernah datang di hidup kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, berarti dia bukan orang yang terbaik untuk kita. Status masing-masing. Maka teman-teman nggak bisa bilang begini, tapi dia terlalu baik. Dia kalau dia ninggalin
jangan sakiti hatimu sendiri dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan dirimu sendiri. Emang aku gak pantas. Aku masih laki-laki hina-hina. Kotor aku. Aku masih sampah. Kalau bukan kita yang bangga sama ciptaan Allah dalam diri kita, siapa lagi? Betul atau betul? Jangan sakit untuk kedua kalinya. Udah orang menyakiti kita, dirimu menyakiti dirimu sendiri. Maka seringkali saya bilang gini, kalau ada yang menyakitimu, berarti kita emang gak pantas untuk diri. Kita terlalu baik untuk dia, dan dia terlalu buruk untuk kita. Membuat hati sedih. Ini kadang-kadang kita menyesal. Ya, ini terlalu baik, aku gak gila. Itu kan jadi insecure kan? Bener gak? Ujungnya insecure, orang bersyukur. Jadi bersorangan gitu. Kalau sudah insecure, nanti ada penyakit lanjutnya, overthinking. Apa namanya? Ini mikirin sesuatu yang gak harus kita pikirin gitu loh. Setiap ada laki-laki yang mau datang, apa? Mulai hari ini aku gak percaya yang namanya laki-laki. Kenapa emangnya di mata saya semua laki-laki itu sama? Dia tuh gak ada yang tadi ngomong sama siapa cuma. Emang salah iman ya? Emang Aa juga laki-laki kan? Saya bilang, itu juga Aiman laki-laki, tapi apa beda? Maksudnya bukan apa yang lain itu. Ya udah tuh sih, kenapa kalian itu menyamakan semua laki-laki sama? Tidak. Ada laki-laki yang baik hatinya. Siapa? Ini jamaah Indonesia. Jangan bangga dulu kalian. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf ya. Jadi kita ini udah terluka dengan keadaan terluka kita, dan kita juga merencanakan terluka itu. Maka kalau ada yang tanya, gimana cara biar saya sakit hati? Mudah jawabannya. Kalau siapin status rasa malu. Ini nanti pakai lagu apa yang cocok ya? Kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati ini tidak mengizinkan sakit hati. Saya ulangi, kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati ini tidak mengizinkan untuk sakit hati. Jadi kadang-kadang sakit hati itu bukan karena keadaannya, tapi karena hati ini mengizinkan untuk merasakan sakit hati. Maka sering Aiman sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh hal kamu sendiri. Status rasa malu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh hal kamu sendiri. Betul atau betul? Betul. Iya apa iya? Coba tanyakan hati teman-teman. Kalau ada di antara kita malam ini yang merasa sakit banget ya, coba dicek. Biasanya karena ada harapan yang kita bangun sendiri, kemudian kita hancurkan dengan keadaan yang datang dalam kehidupan. So teman-teman saya yang sudah sekarang dia udah pergi dari saya, memang tak segampang itu melupakannya. Tapi saya tuh pengen banget, gimana caranya biar lebih tenang, biar lebih yakin gitu setelah dia pergi itu kalau ada yang gantiin gitu. Karena masalahnya aku sudah capek banget kan. Kayaknya setiap orang yang datang tuh gak cocok. Maksudnya gimana? Iya, kadang-kadang kita beda keyakinan gitu. Aku yang mau, dia gak yakin mau sama aku. Kira-kira gimana ya? Udah, biar cepet ya. Mau kasih doa aja deh, boleh apa enggak? Malam ini saya mau kasih doa agar kita yang sedang sempit, yang lagi gelisah, yang lagi susah, semoga Allah
angkat kesulitan dan kesusahan kita, dan Allah berikan petunjuk terbaik untuk kehidupan kita yang lebih. Mau tahu doanya? Mau tahu doanya? Tahu aja, tahu banget. Serius? Ini apa? Baik, kita akan bahas setelah besar-besar. Dari mana-mana. Baik, doanya ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Ini doa adalah doa yang pernah dibaca oleh pemuda Kahfi ketika mereka terhimpit di sebuah gua yang sulit. Ini kan kalau kita bayangin kondisinya sama gitu kan. Dan segampang itu merupakan sulit banget. Sulit, susah gitu ya. Sulit, terhimpit banget. Mudah-mudahan doa ini di dalamnya ada rahasia juga yang nanti kita akan bahas. Semoga Allah angkat kesulitan kita dan Allah berikan kemudahan untuk kesusahan kita. Apa doanya? Silakan kita baca satu-satu ya. Sekali teman-teman sekali. Yang mau rekam boleh angkat handphonenya ya, biar kita nggak 2 kali atau 3 kali mengulangi. Doa agar kita mendapatkan kemudahan dalam kesulitan dan diberikan petunjuk jalan keluar dari setiap kehidupan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dari kencang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekali lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perhatikan ya terjemahan sekaligus penjelasannya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang. Teman-teman sayang, kalau ada yang sedang diuji dalam hidupnya, maka pastikan dalam hati kita, disitulah tanda dan bukti Allah sedang mencintai. Kalau ada di antara kita yang sedang dikasih kesulitan, dikasih kesusahan, dikasih sesuatu yang bikin kita jadi berat banget gitu ya, maka yakinkan di situ Allah sedang menitipkan kesan cinta kepada kita melalui kesulitan yang kita hadapi. Maka mulai hari ini, kalau teman-teman lagi diuji, kalimat yang menguatkannya, Allah lagi sayang sama kita, Allah lagi cinta sama kita, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi rindu sama kita. Kenapa Allah mengambil apa yang kita suka? Kenapa Allah menghilangkan apa yang kita cintai? Boleh jadi karena Allah cemburu. Selama ini fokusmu lebih kepada orang yang meninggalkanmu itu. Ujungnya Allah uji kita dengan orang yang meninggalkan kita. Agar apa? Agar kita back to Allah, kembali ke Allah. Makanya teman-teman saya, kalau lagi diuji dan dengan ujian itu membuat kita makin dekat sama Allah, berarti itu adalah nikmat terindah yang Allah berikan. Kalau teman-teman malam ini, punten mohon maaf, gak pernah ngaji, gak pernah taklim, tapi pas lihat flyer, judulnya cocok banget, tak segampang itu. Saya tuh lagi pengen belajar kayak gitu, tiba-tiba dimudahin datang ke sini, datang taklim, mau ikut kajian. Kenapa? Bukan karena agilman, tapi karena teman-teman lebih sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ringan banget langkahnya, kayaknya lembut banget hatinya, kayaknya mudah gitu kesempatannya. Padahal mohon maaf,
alasan, banyak alasannya. Tapi kok kayaknya mudah banget. Kenapa? Allah tadi sayang sama kita. Maka yang kita minta apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita minta ya Allah, kalau dengan ujian ini membuat engkau makin sayang sama diriku, aku ridho ya Allah dengan ujian ini, asalkan engkau tambah sayang sama diriku. Allah, engkau ambil aja apa yang aku cintai. Seorang yang aku anggap dia tuh akan jadi seseorang dalam hidup, kemudian dia pergi. Harta, pekerjaan, aku udah kerja di situ ya Allah, dan kemudian dia tuh di PHK, harus kehilangan pekerjaan, ambil ya Allah. Circle kita, bestie kita, yang biasa kemana-mana bareng, kemudian gara-gara kita hijrah, kemudian dia meninggalkan kita, ya udah ya Allah ganti aja, ambil aja semuanya. Kita boleh kehilangan apapun, asalkan dia kehilangan cintanya Allah dalam kita. Satu hari kami salah juga. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan apa? Cintanya Allah. Maka teman-teman saya mohon maaf ya, cinta manusia itu ada batasnya, betul nggak? Betul nggak? Jangankan nanti, sekarang aja kadang-kadang itu sering sakit hati kadang-kadang. Maka mohon maaf, kalau nanti kita dikasih perasaan cinta, minta sama Allah agar perasaan cinta ini Allah hantarkan kepada orang yang mencintai Allah dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintai ya Allah. Maka tulis doanya sekarang, doa agar kita dikasih perasaan cinta yang bisa membuat kita lebih dekat sama Allah. Saya tulis tulisannya aja ya, biar teman-teman punya juga kayak enak. Sama-sama ya, sekali teman-teman sekali. Ya Allah, ya Allah, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuatku semakin mencintaimu. Baca doa itu. Jadi teman-teman gak akan lihat orang dari luarnya, gak akan lihat orang dari apa tampilannya. Hari ini mah teman-teman akhwat, jangan fokus sama gantengnya. Yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Benar gimana? Benar apa benar? Betul. Buat apa ganteng kalau nyakitin hati, betul? Buat apa ganteng kalau punya duit, betul? Jujur dong, iya nggak? Udah sekarang kita yang simpel aja. Ya Allah, hamba itu pengen punya suami yang soleh, kaya, pintar, baik, dan baik. Gak usah banyak-banyak, gak usah jelasin timnya, gak usah minta ya Allah, hamba itu pengen punya suami yang apa? Soleh, kaya, pintar, baik. Jelas tidak? Antum juga sama ikhwan, gak usah minta yang macam-macam lah, macam ya. Minta dia simpel aja. Ya Allah, hamba pengen banget punya istri yang soleha, yang cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satu. Kalau kami udah tuh, kalau saya orang banyak, ya benar minta yang mintanya orang yang bisa deketin kita sama Allah. Maka mohon maaf ya, bagi yang sudah menikah, jangan ajarkan pasanganmu untuk mencintai, tapi ajarkan pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia tidak akan pernah menyakitimu. Karena ketika seseorang menyakiti orang lain, berarti sama dia mengkhianati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan hati-hati. Siapa suami yang paling baik dalam hidupnya adalah suami yang paling sayang sama istri.
Yang belum nikah jangan halu ya. Makanya ini tips dari Ahilman. Sekali nasihat pernikahan ya. Saya berpesan sekali sama laki-laki ini, teman-teman ikhwan, kalau nanti antum sudah menikah, sayang istrinya ya. Harus mulai sama istri. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi. Sayangi, bahagiakan istrimu. Maka suami yang sering membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Maka jangan takut ya. Nanti kalau udah nikah, yuk bismillah ya. Kalau istri minta sesuatu, kalau ada kasih. Kalau ada kasih. Kalau ada, kalau nggak ada, ya. Aku juga sama ya, wahai akhwat, para istri, calon istri. Jadi istri yang bisa memuliakan suaminya. Ya, jadi istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Jadi istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Jadi istri yang ketika diberi tidak menyelesaikan pemberian suaminya. Dan jadi istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dari kehormatan. Bisa begitu? Cari dulu calonnya. Dia ketemu dengan oh apa? Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita tuh, ini kadang-kadang hidup kita jadi susah, jadi sulit. Nah kita lihat itu Allah disayang sama kita. Berarti kalau lagi diuji tuh, berarti ini fase kan sebenarnya untuk bisa lebih dekat sama Allah. Betul? Manusia berpotensi menyakiti kita, tapi Allah tidak akan pernah menyakiti kita. Manusia berpotensi menzalimi kita, tapi Allah tidak akan mungkin menzalimi kita. Maka saat kita lagi sulit, lagi susah dalam hidup, lagi merasa bahwa sakit banget hati ini, gimana caranya? Berarti hati ini sedang dikasih alarm untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hati ini tidak ada yang kecuali siapa? Allah. Kan begitu. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hafal deh. Coba ya, sama-sama ya. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Ketika hatimu sakit, ketika hatimu terluka, maka di saat itulah engkau sedang mendapatkan cahaya Allah. Ketika dengan kita luka itu membuatmu bisa makin dekat dan taat sama Allah. Ya Allah makasih ya. Ya Allah makasih. Engkau bikin hamba sakit hati. Karena dengan ini hamba ini bisa lebih dekat sama Allah ya Allah. Ya Allah makasih ya. Engkau masih fase dalam hidupku untuk ditinggal sama orang yang aku sayang. Kenapa? Oh, jadi aku tahu berharap sama orang itu sakit yang tahu ya Allah. Ini bapak itu jadi keluar sampai nanti tidak ada yang kita minta kecuali apa kasih sayang Allah. Pernah teman-teman ada nggak di fase begini? Setelah teman-teman merasa itu susah itu hidup, cuma bilang gini, ya Allah, terserah aku aja mau jadi kebahagiaan. Pernah nggak di fase begini? Pernah nggak? Apa pernah?
Saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Si anak yatim sejak kecil. Saya dulu merasa, kenapa Allah manggil usia orang tua saya itu lebih cepat sebelum saya tumbuh dewasa. Dulu saya bilang, kenapa begitu. Sekarang makin kita tahu ini sayangnya Allah sama kita, makin kita tuh ridho menerima itu. Maka kadang begini ya, sekarang kita bilang begini, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah, untung dulu. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah, untung dulu. Nah, ini nikmatnya kadang-kadang kita lupa. Jadi saat kita mengalami kesulitan, kesulitan, susah melupakan seseorang, memang tak segampang itu. Tapi ada yang paling gampang untukmu ketika kamu tersakiti apa? Kembali kepada Allah. Karena Allah sedang ingin memelukmu dengan keadaan sakit yang kau rasakan. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkan, tapi Allah sedang ingin membuat hatimu lebih kuat sehingga engkau ketemu dengan orang lain yang lebih baik dibanding orang yang lebih dekat. Di situ. Maka nanti kalau kita sudah dapat sayangnya Allah, makin dekat ke Allah, sholatnya dijaga, taklimnya dijaga, sedekahnya dijaga, baca Qurannya dijaga, makin dekat sama Allah. Kita deketin sama apa yang bikin Allah sayang sama kita. Lihat selanjutnya, wahai lana min amrina rasyada, dan anugerahkan kepada kami ya Allah dalam setiap urusan kami rasyada, petunjuk terbaik untuk kami. Teman-teman saya, kalau ada orang yang naik mobil, kemudian mobil itu kacanya kotor, saking kotornya jalannya nggak kelihatan, kira-kira yang paling tepat mana kalimatnya? Apakah jalannya tidak ada, atau karena kacanya kotor sehingga membuat jalannya tidak kelihatan? Nomor satu atau nomor dua? Ulangi. Kalau ada orang yang merasa mentok tuh, kira-kira apakah karena jalannya yang tidak ada, atau karena kacanya kotor sehingga jalannya tidak ada? Nomor satu atau nomor dua? Teman-teman, jangan pernah bilang begini, ya udah mentok udah gak ada jalan salah kamu. Jalannya ada, tapi mungkin hatimu kotor sehingga kau tidak menemukan jalan keluar dari persoalan yang ini. Maka ingat ya, kalau sekarang teman-teman merasa sakit, bukan belum ada penggantinya. Penggantinya itu ada, cuma mungkin hati kita masih terbelenggu kepada orang yang pergi di dalam. Maka belajar membersihkan itu. Belajar membersihkan itu dulu. Ya Allah, bersihkan hati dari orang yang menyakiti saya ya Allah. Makanya kalau hidup jangan banyak benci orang yang banyak kebencian di hatinya, hanya mengantarkan kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya. Belajar menyayangi siapapun. Kadang kita pun juga harus mencintai orang yang pergi dari kita. Kenapa? Karena dengan dirinya lah kita merasakan bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jangan benci orang. Jangan benci. Masa lalu cukup dimaafkan kalau tak bisa dilupakan. Jangan membenci masa lalu, karena bagaimanapun dia pernah hidup bersama dengan kita. Bagaimanapun dia pernah hadir dengan kita, dan mungkin dia pun pernah mendoakan kita. Betul. Terus gimana Ustaz? Belajar ridha, terima sayangnya Allah sama kita. Setelah itu kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukin yang terbaik ya menurut kami. Ikuti maunya Allah. Maka rumusnya ya. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan. Bertindaklah sesuatu yang bisa mencintai Allah sama kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita rasakan. Satu, minta Allah tambah sayang sama kita. Yang kedua, minta Allah kasih petunjuk untuk kesulitan. Kalau Allah sudah kasih petunjuk, yakin kita mendapatkan yang terbaik. Yakin atau tidak?
Ini masalahnya berat banget ya. Masalah itu jadi berat. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah di dalam. Kalau kita melibatkan Allah di dalamnya, maka tidak ada yang paling berat yang bisa kita rasakan. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, masalah itu berat, tapi aku merasa ringan. Kenapa? Karena aku punya Allah yang Maha Besar. Dan itulah yang akan mengantarkan kita dalam negara. Banyak orang yang bilang kalau sedang punya masalah bawahnya kayak gini, ini kemana sih? Mau kemana healingnya? Mau kemana? Healing jalan-jalan jauh ke luar negeri ini duit habis. Beli punya duit kadang-kadang kagak. Maka dia melihat sosmed orang terus capek apa enggak? Capek. Jadi overthinking gitu kita capek. Teman kita beli kulkas, kita keinginan. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita beli kendaraan baru, kita ketabrak. Teman-teman kita beli iPhone Pro Max, kita dulu koma. Udahlah, nggak usah begitu. Jangan diri orang bersih. Ya kalau orang yang pergi dari kita yang bikin kita ya udah sih. Kadang Allah menaruh di bawah. Kenapa? Karena Allah ingin membuatmu lebih banyak bersujud dan itu bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk perbaiki sholatnya, perbaiki baca Quran. Tidak ada masalah yang berat dalam hidup kita kecuali kita menyelesaikannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kalimatnya bukankah segampang itu, tapi ganti kalimatnya gampang itu. Apa? Apa sih? Kan awalnya apa? Tak segampang itu. Sekarang apa kalimatnya? Kamu ditinggal sama orang, gimana perasaan kamu? Kamu kerjanya di PHK, apa jawabannya? Kamu ditinggal nikah, apa jawabannya? Biaya resepsi mahal. Kamu nggak bisa move on. Jadi nggak ada yang susah. Selama kita bersama Allah pasti semuanya. Setuju? Apa namanya? Apa namanya tadi? Ya, maka sekarang lagi terakhir ada doa biar kita dikasih kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yakin yang mudah hidup kita siapa? Allah. Yang ngatur urusan kita siapa? Allah. Yang tahu tentang kita siapa? Allah. Yang paling ngerti sama kita siapa? Allah. Yang paling sayang sama kita siapa? Allah. Jadi Allah, agar Allah mendekatkan kita dari semua kebaikan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin salah. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Tuhan yang banyak salah. Lalu kita akan berdoa. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa kepada Allah. Semoga malam ini healing kita terus ketemu Allah. Healing kita Allah. Dan itulah healing terbaik dari hidup. Sifat yang Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tundukkan kepala kita. Tunduk kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Kita doa sebentar saja. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jika malam ini ada di antara kami yang banyak dosanya, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau akhirkan kebersamaan kami ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di bulan Rajab yang mulia ini, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika hari ini ada musibah yang datang menghampiri kami, kami sadar ya Allah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Maka ya Allah, tidak seorang pun yang hadir malam ini kecuali kami yang banyak dosa. Kau ampuni dosa-dosa kami. Allah, ampuni mata ini jika sering melihat yang haram. Allah, ampuni lisan ini jika sering berbohong, ingkar janji, ghibah, fitnah, sumpah serapah, sering menghina, sering merendahkan orang lain, sering mengolok-olok orang lain. Jangan siksa lisan ini ya Allah, karena dosa lisan ini yang belum Kau ampuni ya Allah. Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni tangan ini jika pernah berpegangan tangan dengan yang bukan mahramnya untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampuni perut ini jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Allah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni kami jika di antara kami ada yang sering melangkah ke tempat maksiat. Allah, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan kami jika pernah melawan orang tua kami, pernah membentak orang tua kami, pernah melawan orang tua kami, pernah bertengkar dengan orang tua kami, pernah membantah orang tua kami, pernah menyakiti ayah ibu kami, pernah menggores luka di hati ayah ibu kami, pernah meneteskan air mata di wajah ayah ibu kami. Ya Allah, kami mohon, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika belum bisa membahagiakan ayah ibu kami. Allah, malam ini kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Sayangi orang tua kami, sayangi ayah ibu kami ya Allah. Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Teman-teman sayang, sekarang silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang gelisah, sedang sakit hatinya, minta sama Allah. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, tatap kami ya Allah, lihat kami, dengarkan doa kami ya Allah. Kami yang sedang bisa ini, tenangkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang punya masalah ini, angkat masalah kami ya Allah. Kami yang sedang sakit,
Sembuhkan penyakit ini ya Allah. Kuatkan kami agar lebih tegar ya Allah menghadapi hidup ini ya Allah. Tolong kami ya Allah. Semali kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik dari semua kesulitan kami ini ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang terbaik untuk kami ya Allah. Kami mohon yang terbaik, yang terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sayangi kami, cintai kami ya Allah. Tunjukkan petunjuk terbaik untuk kehidupan kami. Allah, kami mohon kepadamu, mulai hari ini hidup kami makin bahagia ya Allah. Lebih baik ya Allah, hati kami lebih tenang ya Allah. Hidup kami makin lapang ya Allah. Jiwa kami makin senang ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, seperti ini kau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini juga nanti kau satukan kami di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, terpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf terjadi saling watin, saling sayang sama kita. Mudah-mudahan